Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Hafizat, CPNS Basarnas, Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Lampung. Hari ini kita akan ngobrol bareng bersama ASN Inspiratif, yang dalam hal ini mari kita sambut Bapak Ruby. Selamat siang Bapak Ruby. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan bicara terkait ASN berakhlak. Sebelum kita berbicara terlalu jauh, kita dari awal dulu. Boleh tahu awal cerita kenapa sih bisa jadi ASN Bapak? Apa sih motivasinya kok bisa jadi ASN ini? Iya. Dulu sebenarnya saya nggak ada motivasi tersendiri ya sebelum masuk di ASN ataupun bekerja sebagai ASN, tapi memang apa ya, waktu berjalan memang ya mungkin awalnya saya bilang motivasi saya bisa sampai di sini adalah motivasinya dan pertama mencari pekerjaan nah itu adalah motivasi awalnya, tapi akhirnya seiring berjalan waktu motivasi itu berubah sendiri. Dan kenapa Basarnas? Dari sekian banyak nih pilihan-pilihan. Ini sedikit ini sih sedikit bukan lucu tapi sedikit ya mungkin bisa dibilang perjalanan takdir memang, tapi memang sedikit anehnya kenapa, karena gini, dulu sebenarnya tadi saya bilang saya nggak ada niat untuk masuk ke dunia ASN ataupun bekerja sebagai ASN, itu nggak ada. Tapi seiring jalan waktu itu 2014, jadi tahun bukaan Basarnas waktu itu. Jadi dia tuh bukanya lebih awal daripada lembaga ataupun kementerian ataupun instansi daerah lainnya. Jadi dia butuh informasi dan pendaftaran lebih awal. Sedangkan di tahun sebelumnya di 2013 itu untuk pendaftaran CPNS tuh masih bisa beberapa instansi. Nah, mulai 2014 tuh tidak bisa. Nah, tadi makanya harus sana. Karena Basarnas sudah buka duluan, waktu itu saya diberitahukan ya salah satu senior juga sebenarnya di Basarnas ini, dikasih tahu ini ada bukan Basarnas tapi informasinya ada untuk SMA ataupun untuk rescuer. Coba-coba aja, siapa tahu siapa tahu nanti ada rezeki di situ. Nah, akhirnya cobalah saya daftar. Limaan di tahun 2000, waktu itu 2014, tapi 2014. dari tahap seleksi sampai akhirnya masuknya di 2015 kan. Nah, di 2014 itu kan nggak bisa tuh jadi satu nik untuk hanya untuk satu instansi. Nah, kebetulan waktu Basarnas sudah buka duluan, jadi saya nggak bisa daftar untuk instansi itu sudah nggak bisa. Pernah terima yang di sini dan jadi memang sekarang. Memang takdirnya ya, takdir rezekinya sudah di situ. Berarti sudah kurang lebih 10 tahun ya Bapak di Basarnas ya? Ya, alhamdulillah per Maret 2025 kemarin kami yang masih di 2020 10 tahun. Dan kita tahu Pak, sama-sama di ASN ini ada namanya core value ya. Core value kita itu berakhlak. Dari 7 poin itu yang Bapak sering terapkan lah kira-kira Pak. Apa dan gimana sih wujud konkretnya dari berakhlak itu? Ya, maksudnya kalau kita di Basarnas ya. Ya, kalau saya secara pribadi dari sekian tadi ya ada nilai core value berakhlak sekitar 7. Memang kalau saya pribadi yang sementara ini bisa saya berikan tentang berorientasi pada pelayanan, juga menjaga kompetensi kita. Apalagi mengetahuinya dulu saya ada seorang rescuer yang memang untuk istilahnya rescuer ini harus serba bisa, dalam arti banyak sekali kan kompetensi yang harus rescuer diri dan kompetensi ini memang harus kita sebagai rescuer dia memang harus kompeten terhadap kompetensinya yang prima pada masyarakat atau maksimal. Dan berorientasi pelayanan tadi ya salah satu hidupnya kalau menurut saya kompeten terhadap kompetensi kita, berlatih. Nah, khususnya untuk Basarnas sendiri ini kan sangat sering pelatih kita turun ke lapangan, berjibaku dengan masyarakat dan sebagainya macamnya.
ada nggak sih kendala-kendala yang sering dialami gitu dalam kita menerapkan ASN berakhlak ini di masyarakat? Ya, kendala tentunya pasti ada ya, tapi ya itu tadi itu memang harus menjadi suatu masalah yang harus kita bicarakan dalam arti apalagi notabene nggak semua masyarakat kita ini sebenarnya bisa menerima tentang hadirnya kita dalam arti mungkin dari cara berkomunikasi kita ataupun cara kerja kita sebenarnya nggak semua masyarakat bisa menerima, tapi dalam arti berarti itu tantangan untuk kita kan, bagaimana cara kita menyampaikannya dengan bahasa yang baik dan bahasa yang santun sudah dimengerti oleh mereka dan akhirnya masyarakat bisa menerima hadirnya kita. Itu memang untuk membantu mereka melakukan pencarian pertolongan. Alhamdulillah kalau masalah-masalah itu ya paling sering ya itu sih interaksi kita terhadap masyarakat sih yang lebih banyak ya. Berbicara tentang persepsi masyarakat nih, saya ingin tanya sama pelatih Ruby terkait persepsi masyarakat soal ASN atau PNS. Jadi ada orang bilang PNS itu pagi nunggu sore. Apa tanggapan pelatih terkait itu? Ya itu dulu menjadi salah satu guyonan saya, benar. Tapi ya akhirnya setelah kita masuk khususnya di Basarnas sendiri di Basarnas Lampung, akhirnya bercandaan itu akhirnya saya ternyata enggak juga kok ternyata. Karena kenapa? Saya mengalami sendiri. Saya dari awal saya masuk ke Basarnas sampai dengan sekarang istilahnya apalagi di momen hari libur besar ya, baik momen hari Idul Fitri, akhir tahun, ada tahun baru dan libur besar lainnya. Jadi ini tadi bercandaan itu ternyata nggak pernah yang bilang pagi sore enggak, benar-benar enggak. Saya tuh ibaratnya ya benar-benar dulu waktu masih lajang dalam artian menjadi biasa saja bagi saya, nggak pernah pulang ke rumah maksudnya kerja segala. Tapi sekarang alhamdulillah setelah keluarga istilahnya lebih bermain sama keluarga, itu rasanya gimana ya saat kita mau libur besar tapi kita kerja menjadi keluarga ya, walaupun memang itu sudah menjadi kewajiban kita, tapi ini tadi istilahnya bercandaan yang pagi minggu sore itu benar-benar ternyata saya salah selama ini. Nah itu pemirsa, jadi itu hanya oknum-oknum saja barangkali ya berarti. Jangan kita mengucap gara-gara satu orang mencap semuanya, atau don't judge book by the cover kalau kata orang-orang sekarang. Dan pertanyaan terakhir nih pelatih, kira-kira apa nih pesan dari pelatih untuk kami-kami nih yang ASN muda atau rescuer muda ini untuk kedepannya? Ya mungkin seperti apa yang sempat saya sharing tadi ya, kayak untuk teman-teman yang CPNS tahun 2025 ini yang tadinya masih berorientasi mencari pekerjaan, bisa sekarang mulai agak sedikit bergeser orientasinya atau mindsetnya. Kenapa? Kita istilah saya sendiri sangat bersyukur berada di instansi Basarnas bisa masuk di sini. Karena kenapa? Ya di luar sana ternyata banyak kok rekan-rekan kita yang dari sukarelawan istilahnya, mereka ingin menolong orang saja dengan mungkin tidak diberikan apa-apa, tapi effortnya bisa melebihi kita kan, bisa melebihi kita. Itulah yang harus menjadi petunjuk bagi kita yang notabene bekerja di Basarnas. Makanya memang kita memberikan pertolongan tapi juga kita mendapatkan gaji dari pemerintah, jadi harusnya kita bisa menjadi pemecut semangat kalau kita jangan sampai mau kalah dengan rekan-rekan relawan di luar sana ya. Justru kita harus lebih dari mereka, terus kita juga bisa bersama mereka. Baik, terima kasih pelatih Ruby atas kebersamaannya hari ini dalam podcast ASN Berakhlak yang kita dapat input atau insight-insight yang menarik untuk hidup kita ke depan. Sampai jumpa di momen selanjutnya dengan ASN-ASN yang inspiratif selanjutnya. Jangan lupa like,
komen, dan share video ini. Sampai jumpa, saya Muhammad Hafizan, CPNS Basarnas, Abing 6 Jagat Samagram, Siger SU. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bade.